Roxanne, Roxanne, all she wanna do is party all night. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Hilman Nurjaman, siswa dari SMK IT Al-Qaryah. Kali ini saya akan menjelaskan tentang mata pelajaran administrasi infrastruktur jaringan, yakni membahas tentang konfigurasi NAT. Oke, langsung saja simak videonya. Oke, kalian pasti pada penasaran, apa sih NAT itu? Mana gua tahu. Hingga saat ini, sistem pengalamatan pada komputer dalam sebuah jaringan masih mengandalkan IP versi 4, yang secara matematis jumlah dari IP versi 4 ini berkisar 4,2 miliar IP address. Meski terlihat banyak, nyatanya ini masih diragukan untuk memenuhi kebutuhan dunia, karena total terdapat lebih dari 7 miliar jiwa. Demi mengatasi keterbatasan IP address, inilah orang mulai mencari bagaimana cara agar setiap orang bisa terhubung dengan jumlah IP address yang disebutkan tadi. Kemudian muncullah metode pengalamatan pada jaringan yang disebut dengan Network Address Translation. Dengan hadirnya metode NAT ini, semua orang sangat mungkin terhubung ke internet. Network Address Translation Merupakan sebuah sistem untuk menggabungkan lebih dari satu komputer untuk menghubungkan ke dalam jaringan internet hanya dengan menggunakan sebuah alamat IP. Sehingga setiap komputer di dalam NAT ketika berselancar di internet akan terlihat memiliki alamat IP yang sama jika dilacak. Dengan kata lain, sebuah alamat IP pada jaringan lokal akan terlebih dahulu ditranslasikan oleh NAT untuk dapat mengakses IP publik di jaringan komputer. Secara singkat, ada 3 jenis NAT yang perlu diketahui, yaitu NAT tipe statis, dinamis, dan overloading. Perbedaan di antara ketiganya akan dibahas dalam poin berikut. Poin yang pertama yaitu static NAT. Static NAT mendefinisikan pemetaan secara satu persatu pada IP subnet ke IP subnet lainnya. Static NAT bekerja dengan menerjemahkan seluruh IP address yang belum terdaftar untuk nantinya menjadi IP address yang terdaftar. Poin yang selanjutnya yaitu dinamis NAT. Dinamis NAT bekerja dengan mendaftarkan beberapa komputer dalam satu kelompok dengan alamat IP terdaftar yang sama. Dinamis NAT digunakan untuk memetakan alamat IP ke alamat IP di luar dengan cepat dari kumpulan alamat IP yang tersedia. Poin yang terakhir yaitu overload NAT. Overload NAT atau dikenal dengan PAT atau Port Address Translation adalah perangkat jaringan yang menerjemahkan komunikasi yang dilakukan antara host di jaringan pribadi dan host di jaringan publik. PAT memungkinkan lebih dari satu klien pada satu IP publik namun pada port yang berbeda. Saat menggunakan NAT, seorang klien dapat terhubung dengan internet melalui proses-proses berikut. Poin yang pertama, NAT menerima permintaan dari klien berupa paket data yang ditujukan untuk sebuah server remote di internet. Poin yang kedua, NAT kemudian mencatat alamat IP klien lalu menyimpannya ke dalam tabel translasi alamat. Selanjutnya, alamat IP komputer klien tersebut diubah oleh NAT menjadi nomor IP NAT. Poin yang selanjutnya, lalu NAT lah yang akan melakukan permintaan kepada server. Server kemudian merespon permintaan tersebut. Dari sudut pandang server, yang terlihat adalah alamat IP NAT, bukan alamat IP klien yang meminta data bersangkutan. Poin yang selanjutnya, NAT menerima respon dari server, lalu melanjutkannya dengan mengirimkan ke alamat IP klien yang bersangkutan. Keempat tahapan tersebut terjadi berulang-ulang, sehingga walaupun klien komputer tidak memiliki alamat IP publik, namun tetap dapat mengakses internet.
Kesimpulannya, jadi dengan NAT kita bisa menghubungkan IP lokal pada router dengan IP publik agar bisa saling terkoneksi atau mendapat akses internet. Hasil yang didapat, klien dengan IP lokal bisa mengakses internet atau server yang menggunakan IP publik. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Hilman Nurjaman izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.